adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, mantap. Jangan lupa jempolnya ya. Jangan lupa jempolnya ya. Oke, ketemu lagi adik-adik dengan kita di ibadah Agape Online di minggu ini. Betul. Tapi sebelum mulai ibadah kali ini Kak, Kakak mau ajak adik-adik di rumah majian. Betul ya. Ya, gimana mainnya Nah, Kak sekarang? yang saya cukup mudah. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah sebuah Alkitab. Pasti punya di rumah ya Kak ya? Pasti. Mungkin nggak ada ya. Nah, setelah itu kakak akan menyampaikan sebuah ayat yang harus kalian buka. Ya, dibaca ayatnya. Ya, betul. Oke. Contoh, Lukas 13. Cari ya, Lukas Iya. 13. Lukas perjanjian lama atau baru Kak? Lukas perjanjian baru. Ya, Nah, perjanjian ketemu, baru. Kak, Nah, Lukas. Lukas 13 ayat ke-21. Adik-adik cari Ayat ayat 21. Ya, Nih, ayat dapat, Kak. 21. Nah, kemudian cari kata ke-12-nya itu apa? Oke, aku hitung ya Kak. Iya. 1, 2, 3. Dapat nih Kak, katanya tepung. Nah, kalau kalian sudah ketemu kata ke-12-nya adalah tepung, kalian cari di rumah kalian tepungnya. Ya, kalian cari. Cari. Setelah kalian ketemu, kalian ambil, kemudian apakah selanjutnya? Di foto, adik-adik harus Betul. foto benda Di itu. foto. Ya. Di foto, di HP mama papanya boleh ya. Boleh. Oke, Ya. terus diapain Kak? Kemudian setelah difoto dikirim ke nomor yang ada di bawah ini. Ada di sini. Iya. Oke. Adik-adik yang bisa menjawab soal-soal dari kakak dengan benar semuanya, lalu kakak akan 2 orang pemenang. 2 Betul. orang yang beruntung untuk mendapatkan Giveaway. dari Agape. Betul sekali. Oke Kak, kalau gitu kita langsung aja main Kak. Iya, oke. Jangan lupa adik-adik catat ya soal yang pertama. Kecintaannya. Soal yang pertama itu di Mazmur 23 ayat yang kelima. Mazmur 23 ayat kata ke-12. Oke, Kata ke-12. dicatat ya adik-adik ya. Iya. Kalau adik-adik kelewatan, nanti adik-adik bisa putar tayangan abis sekali lagi ya. Iya. Oke, yang kedua Kak. Nah, Iya. yang kedua, Yakobus 1 ayat 4. Adik-adik buka Yakobus 1 ayat 4. Oke. Kata ke-6. Kata ke-6. Iya. Selanjutnya Kak ada Iya. 3 soal. Yang Betul. ketiga, ayat yang ketiga di 2 Yohanes 1:12. 2 Yohanes 1 ayat 12. Kata ke-12. Iya. Oke, jadi adik-adik udah catat semuanya ayatnya. Iya. Nanti adik-adik bisa mainkan setelah Ibadah ibadah Agape Online ini Iya, ya betul. selesai. Jadi harus Selesai. ibadah dulu Kak Dia. Betul, nggak boleh Betul. langsung main dulu. Oke. Kita ibadah dulu. Oke, yang menang juga punya satu syarat lagi Kak Jian. Iya, apa tuh syaratnya tuh? Syaratnya mereka harus ibadah dengan sungguh-sungguh. Oh iya, Ya, betul. harus mau Memuji Tuhan dengan memuji semangat Tuhan, ya. harus mau lompat. Betul. Harus keluarin mau menari. suara. Ya. Suaranya. Keluarin suara juga yang Iya, keras betul. ya Kak Betul, ya. betul. Oke. Yuk, adik-adik ibadah kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Mari, sudah siap memuji Tuhan? Siap. Musik. Yuk adik-adik, ikutin gerakan kakak ya. Oke. Daki, 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 turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa. Sem, 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 dalam samudra. Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan, kanan kau ada. Di kiri, Di kiri kau ada. di atas. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita ulang lagi ya. Dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan. Ya. Oke. Daki, daki,
mendaki daki gunung yang tinggi, ku turun yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Adik-adik udah pada capek belum? Belum dong. Belum. Kalau gitu kita lanjut ke lagu yang berikutnya. Musik. Yes. Oke, adik-adik tepuk tangan di atas kepala ya. Mungkin kakak-kakak yang ada di depan. Sambil lompat adik-adik. Do you Do anything, I can do all things. for it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Jump, 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 jump. Yeah, 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 yeah. Woo, 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 woo. I'm not gonna leave. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down. Deep down, I know that you're with me. I know that. I know that you can do anything. Adik-adik semuanya melompat. Through you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Stronghold. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Haleluya. Woo. Katakan I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Say I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Semuanya tangan di atas kepala. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is Say, I impossible. believe. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
Iringnya saya I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya. Yes. Oke adik-adik. Yuk adik-adik, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, kita mau tutup mata kita, lipat tangan kita, dan kita mau siapin hati yang serius buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Oh Daddy God, karena Tuhan adalah ayah kita, a good father, a good dad for us, dan kita mau menyembah Dia lebih lagi. Oh Daddy God, you are my refuge. Oh Daddy God, you are my fortress. Daddy God, you hold my hands in my darkest hour. Oh Daddy God, you forgive me. Oh
Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kami sudah memuji kami sudah memuji dan menyembah-Mu. menyembah-Mu. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Haleluya. haleluya, Amin. amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Novi percaya kabar adik semua yang ada di rumah dahsyat dan luar biasa. Yes, 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 mantap. Oke adik-adik, nah hari ini Kak Novi bawa sebuah alat. Adik-adik tahu apa nama alat ini? Nah betul, alat ini adalah stetoskop. Nah alat ini digunakan oleh dokter, oleh bapak dan ibu dokter untuk memeriksa bagian dalam kita. Alat ini digunakan untuk bisa mendengar suara yang ada di dalam tubuh kita seperti suara jantung atau suara pernafasan. Nah adik-adik, ternyata bukan cuma dokter loh, tetapi Tuhan juga melakukan hal. Tuhan bisa memeriksa bagian dalam kita. Kalau dokter memeriksa bagian tubuh kita, tapi kalau Tuhan Yesus memeriksa hati kita. Tuhan Yesus juga mau lihat apakah hati kita sakit atau hati kita sehat ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan, mengenai hati yang sehat dan hati yang sakit. Nah adik-adik, hati yang sehat adalah hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu bersuka cita, dan hati yang selalu penuh dengan damai. Tapi kalau hati yang sakit sebaliknya. Hati yang sakit itu hatinya banget sama mengeluh. Misalkan mama di rumah masakin apa yang mama siapin, kita mengeluh. Tidur kepanasan, kita mengeluh. Kemudian sekarang adik-adik lagi banyak di rumah kan, tugasnya banyak dari ibu guru, terus kita mengeluh. Nah kemudian selain itu hatinya suka marah sama orang tua, kesel sama adik kakak, sama koko, sama cici. Kemudian suka cemberut, suka bertengkar. Nah itu hati yang sakit ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau lihat satu contoh di Alkitab, tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi, yang sudah terkenal. Dia bisa mengalahkan seorang raksasa yang besar. Siapa namanya? Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah adik-adik tahu nggak? Daud memiliki hati yang bersih dan Daud memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan. Suatu kali Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Bapak Isai. Siapa ya Bapak? Bapak Isai adalah bapak dari Daud. Bapak Isai memiliki 8 anak laki-laki. Dan saat itu ketika Nabi Samuel datang ke rumah Bapak Isai, Nabi Samuel mau bertemu dengan semua anak Bapak Isai. Dan ketika Nabi Samuel melihat anak-anak Bapak Isai, mereka berdiri dan mereka memiliki perawakan yang badannya tinggi dan besar. Tapi walaupun badan mereka tinggi dan besar, tidak ada satupun yang dipilih oleh Nabi Samuel. Kenapa adik-adik? Tuhan berfirman, Tuhan tidak melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Nabi Samuel saat itu bertanya kepada Bapak Isai, adakah anakmu lagi yang lain? Kemudian Bapak Isai menjawab, Bapak Isai bilang, oh ya ada satu lagi anakku sedang menggembalakan domba. Nah akhirnya dipanggillah Daud sama Bapak Isai. Daud, ayo Daud datang ke sini. Nah akhirnya Nabi Samuel bertemu dengan Daud. Pada saat Nabi Samuel bertemu dengan Daud, saat itu juga Tuhan berfirman dan berkata kepada Nabi, bangkitlah dan urapilah dia. Ternyata Tuhan memilih Daud. Kenapa? Karena Daud memiliki hati yang bersih, hati yang sehat,
hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu bercita, hati yang penuh damai. Nah adik-adik, ternyata hati itu buat Tuhan sangatlah penting. Yuk adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan seperti di dalam ayat firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya adik-adik hafalin ayat ini ya di rumah. Nah adik-adik, Kak Novi mau kasih satu contoh lagi. Nih adik-adik, dalam sebuah kertas ini Kak Novi mau gambarkan hati kita. Di sini ada hati kita adik-adik. Nah hati ini adik-adik setiap kali kita melakukan dosa, seperti contohnya kita berbohong sama papa, sama mama, atau kita menyakiti teman kita. Ini membuat noda di hati kita, membuat hati kita jadi kotor, atau mungkin kita ngomongnya kasar, atau kita juga males-malesan, kita nggak mau kerjakan tugas yang guru berikan, atau kita suka bersungut-sungut. Ya adik-adik, kita suka komplain, apa-apa komplain. Itu membuat hati kita jadi kotor. Nah adik-adik, coba adik-adik di rumah, bisa nggak adik-adik menghapus noda tersebut dengan tangan adik sendiri? Bisa nggak? Pasti nggak bisa kan? Nah kita membutuhkan sebuah penghapus. Nih, untuk menghapus setiap noda yang ada di kotoran di bagian kertas ini. Nah, sehingga bisa bersih lagi. Tuh. Nah, adik-adik sama seperti Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghapus dosa kita dan membersihkan hati kita selain dari Tuhan. Penghapus ini seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah membersihkan hati kita dari segala dosa. Tuhan Yesus yang bisa membuat hati kita bersih adik-adik. Nah adik-adik, kalau Tuhan sudah membersihkan hati kita, mari kita selalu menjaga hati kita untuk selalu bersih, untuk selalu sehat. Gimana Kak Novi caranya? Caranya kita harus selalu dekat sama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik harus belajar untuk selalu dekat sama Tuhan. Selalu berdoa, selalu baca Alkitab, selalu bersyukur, selalu tidak pernah mengeluh adik-adik ya. Selalu bersukacita, selalu damai. Ya adik-adik semua ya. Nah hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik yang ada di rumah, Kak Novi berdoa ya. Kita akan berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk selalu menjaga hati kami tetap bersih dan sehat di hadapan-Mu. Ya kan? Kami mau hati kami selalu bisa bersyukur, bersukacita, dan selalu penuh dengan damai dalam kondisi apapun. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan pasti menolong kami untuk terus melakukan firman-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, dalam minggu ini adik-adik akan membuat sebuah craft. Craftnya apa? Nah craftnya adalah membuat kalung berliontin love yang berisikan Alkitab. Nah adik-adik, sebelum adik-adik membuat craft ini, adik-adik perlu mempersiapkan alat dan bahannya. Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adik-adik perlu mempersiapkan kertas lipat. Adik-adik mau warna apa saja bebas, boleh biru, boleh orange, boleh hijau. Nah adik-adik juga perlu mempersiapkan spidol atau ballpoint, gunting, kemudian lem kertas, kemudian penggaris. Nah, dan juga benang serta jarumnya ya adik-adik. Papa mama di rumah ada benang kan? Atau kalau nggak ada benang, boleh menggunakan tali yang
ukuran tipis ya adik-adik. Nah, kita akan langsung saja mulai bagaimana kita membuat craft ini. Kita akan memulainya dengan membuat buah pola. Polanya berbentuk runcing seperti ini. Jadi kertas lipat yang tadi adik-adik sudah siapkan, adik-adik akan bentuk pola seperti ini, seperti yang kakak sudah buat ya. Nah, setelah itu kita akan gunting pola tersebut adik-adik. Nah, pola tersebut kita akan gunting seperti ini. Nah, adik-adik gunting semuanya ya, sampai kertas lipatnya habis tergunting. Nah, kemudian adik-adik kita terlebih dulu akan membuat bagian kalungnya ya adik-adik ya. Kita akan menggulungnya ke bagian atas, dimulai dari bagian yang terlebar. Kalau misalkan sudah dilipat, adik-adik bisa gulung-gulung terus-menerus seperti ini. Nah, seperti ini. Terus sampai ke ujung yang paling lancip. Nah, setelah itu adik-adik siap-siap dibuka lemnya. Kemudian kita akan lem bagian ujungnya ya. Nah, begini adik-adik. Oke. Nah, adik-adik kerjakan ini sampai semuanya habis untuk menjadi bagian kalungnya. Seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik akan membuat love. Love-nya, kertas lipat ini akan adik-adik lipat menjadi 2. Setelah itu adik-adik akan mengguntingnya dengan berbentuk love. Caranya seperti ini adik-adik. Nah, jadikan love-nya, tapi gak cukup hanya satu. Adik-adik boleh pilih warna yang lain. Misalkan kita pakai warna hijau ya adik-adik. Adik-adik lipat lagi menjadi 2, kemudian adik-adik gunting lagi love-nya. Oke, setelah itu adik-adik love-nya akan tempelkan menjadi 1. Lihat ya bagiannya seperti ini ya. Nih yang lancip akan ditempelkan di bawah seperti ini. Nah, kemudian kita akan lem satu saja. Lem. Kemudian setelah itu adik-adik tempelkan. Bagian ujungnya akan ketemu dengan ujung yang satunya ya. Oke. Setelah itu adik-adik akan membuat. Kalau adik-adik punya alat pembolong di rumah boleh pakai alat, kalau nggak punya cukup pakai gunting aja. Nah, seperti ini guntingnya. Set. Nah, berlubang kan? Satu lagi adik-adik. Nah, satu lagi adik-adik buka, digunting. Ya. Oke. Nah, jadi kan adik-adik, jadi kalau misalkan adik-adik sudah selesai membuat gulungan seperti ini, adik-adik akan memasukkannya ke dalam benang. Nah, dengan jarum seperti ini dimasukkan. Tuh, kemudian terus dimasukkan sampai nanti akan membuat sebuah kalung seperti ini. Nanti adik-adik akan memasukkannya ke dalam lubang yang sudah dibuat. Oke adik-adik, Novi percaya adik-adik bisa mengerjakannya di rumah bersama dengan mama atau papa dengan penuh sukacita. Satu lagi adik-adik, setelah adik-adik menyelesaikan kalung love-nya, adik-adik buat Alkitab. Nih, Alkitabnya seperti ini. Oke, tuh kemudian kita akan masukkan di dalamnya. Masukkan di dalam liontin ya adik-adik. Nah, udah jadi kan adik-adik? Selalu ingat bahwa firman Tuhan harus selalu kita simpan dalam hati kita. Untuk kita dekat sama Tuhan, kita harus selalu menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dan melakukannya setiap hari.
Demikianlah craft kita minggu ini. Selamat mencoba dengan penuh sukacita. Bye-bye. Oke adik-adik, selamat menjaga hati adik-adik. Dengkur dengan penuh sukacita dan dengan penuh damai. Selamat hari Minggu, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap dekat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, dadah.